Alkitab mengatakan nanti seluruh dunia itu akan mengaku bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dan mereka itu akan masuk di dalam perjamuan itu. Aku pengen tanya gini ya. Sekarang aku kan ngelihat video kamu kan. Jadi kan selama ini kan aku menganggap bahwa Tuhan Yesus atau Nabi Isa itu adalah sama. Wah, tidak. Hah? Itu hanya anggapan orang yang, maaf dokter, saya harus katakan, saya bertanya ini ya, saya bertanya saya bukan sombong ya. Okay. Saya bukan sombong, tapi ini mewakili kekristenan sejak purba. Yesus Kristus itu tidak pernah sama dengan Isa. Yesus Kristus, Isa Al-Masih itu berbeda. Gini, kalau arti toleransi itu apa? Itu adalah membiarkan. Oke? Sekalipun teman-teman muslim dalam pandangan teologisnya itu, dalam pandangan kami Yesus itu tidak disalibkan. Karena di dalam kitab kami, Isa itu diserupakan. Oke, kita hargai itu. Tapi ada nggak data sejarah yang mendukung itu? Di zaman itu. Tapi sekarang tidak ada. Tapi mengenai Yesus yang mati di kayu salib, tutup Alkitab, buka sejarah dunia. Dari abad pertama, Josephus Flavius, Tacitus dari Roma, Cornelius, Marabar Serapion. Bahkan kebangkitan itu dicatatkan terjadi. Kalau dalam asumsi teologis teman-teman muslim, Isa itu diangkat, kebangkitan tidak ada. Jadi ngapain disama-samain gitu loh. Kalau secara historis itu tidak sama, ngapain secara teologis harus dipas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Dr. Akal News ya, channel portal berita yang menyajikan informasi seputar dunia debat lintas agama secara tepat, cepat, akurat, dan terpercaya. Ya, kita ketahui bahwa podcast yang dilakukan oleh Dr. Richard dengan Elia ini menjadi satu kontroversi yang luar biasa. Di mana kita tahu bahwa Elia itu tidak punya kemampuan dan kapasitas dalam menyampaikan hal tersebut. Itu yang paling penting. Tetapi saya melihat bahwa Dr. Richard itu tidak ngecek duluan. Tidak cari tahu background dari Elia ini, apakah dia punya kemampuan itu, atau hanya sekedar yang penting ini bisa laku, ya, artinya dalam segi entertainment, dalam kacamata entertainment ini bisa menjual. Kan yang dilihat Dr. Richard mungkin masalah laku atau tidaknya orang seperti Elia. Kita tahu bahwa kadang-kadang ya, lebih terkenal, lebih menarik orang yang sensasional dibandingkan dengan orang yang berprestasi. Sensasi kadang-kadang mengalahkan yang namanya prestasi. Ya, kita bisa lihatlah bagaimana orang-orang yang pintar membuat sensasi itu jauh lebih terkenal ya daripada orang-orang yang punya prestasi. Kadang-kadang seperti itu bisa terjadi. Dan Dr. Richard dalam hal ini menghadirkan Elia, ya mungkin karena dia lihat sosok dari Elia ini menarik. Ya, sosok Elia ini kan istilahnya menjadi sesuatu yang kalau dijual itu akan laku. Ya, bahkan di awal-awal saja kita sudah lihat bahwa secara penampilan ini menarik. Ya, ini menarik. Itulah kenapa ajang-ajang pencarian bakat ya, atau ajang pencarian idol itu salah satu yang menjadi tolak ukur atau penilaian itu adalah penampilan. Penampilannya menjual tidak? Kan seperti itu. Kalau Elia, yes, saya katakan ini jauh lebih menjual dibandingkan dengan kalau dia mengundang mungkin pendeta ya, atau ahli sejarah. Karena Elia ini secara penampilan sudah membuat orang bingung. Sudah membuat orang penasaran, ini laki atau perempuan gitu. Bahkan Dr. Richard yang pertama sekali dia tanyakan, itu bukan apa yang ingin disampaikan Elia. Bukan data yang dibawa oleh Elia. Tapi Anda cowok atau cewek? Itu duluan. Karena itu juga yang akan ditanyakan oleh para penonton. Ini cowok atau cewek? Ngomongnya cowok, ya, ngakunya cowok, tapi kok secara penampilan, gestur, dan juga suara ya, dan cara berbicara, ini benar-benar perempuan sekali kan begitu. Itulah yang membuat Elia ini punya nilai jual. Kalau saya lihat ya. Karena dari segi entertainnya laku orang ini ya. Tapi apa secara keilmuan ada? Apakah dia ada ilmunya? Nah, ini kan yang menjadi penilaian kita dalam dunia lintas agama. Dan kita tahulah siapa itu Elia, kemampuannya seperti apa. Dan ya cukup menyedihkan sebenarnya. Ya, menurut saya sangat cukup menyedihkan kalau orang seperti ini dijadikan narasumber. Ya, mohon maaf, ini harus saya sampaikan. Terus pernyataan dari Elia tersebut ini menjadi sesuatu yang kontroversi
Dan bahkan ya muncul ini Ratu Entok. Wah, keren ya. Ratu Entok tiba-tiba nyemprotin si Elia ini. Kok bisa gitu kan? Bukankah Ratu Entok ini di beberapa kesempatan selalu mengatakan dia tidak suka dengan diskusi lintas iman. Dia mengatakan tidak setuju ada diskusi seperti ini di medsos. Tapi kok tiba-tiba Ratu Entok ini yang tiba-tiba nyemprotin si Elia. Ya. Siapa ini Ratu Entok? Mungkin teman-teman yang baru atau nggak pernah lihat, ya, ini saya perkenalkan dulu. Jadi Ratu Entok ini pernah beberapa kali naik ke Komal TikTok untuk berdiskusi. Bahkan Uniriva pernah kena semprot. Nah, kalian boleh cek di channel Detektif HMC. Ngaku muslimah, tapi bela penghujat Islam. Ratu Entok marahin Uniriva. Ya, jadi Ratu Entok ini orangnya, komplain kepada Uniriva. Komplain karena Uniriva membuat Komal atau membuat diskusi lintas iman. Menurut Entok, nggak perlu membahas yang seperti itu. Nah, itu kemarin, ya kurang lebih sudah mau 1 bulan. Sudah mau 1 bulan Ratu Entok komplain. Tetapi mungkin karena Ratu Entok ini mulai menonton, ya, terus algoritma dari TikToknya membaca bahwa Ratu Entok tertarik dengan diskusi iman, maka muncul video-video yang lain, termasuk video podcastnya Dr. Richard dan si Elia ini. Dan apa yang terjadi teman-teman? Malah dia yang semprotin Elia. Yang sebelumnya dia tidak setuju dengan debat, akhirnya dia sadar. Dia sadar bahwa yang kita hadapi ini adalah orang-orang culas, ular beludak. Mari kita dengarkan dulu bagaimana Ratu Entok ini ya. Ratu Entok ini nyemprotin si Elia ini. Bahwa Yesus itu bukan Nabi Isa, oke, fine. Seperti kata dia, kita harus toleransi, yaitu membiarkan kepercayaan masing-masing. Oke, Entok terima. Sekarang Entok bertanya, kalau memang Nabi Isa itu bukan adalah Yesus, nah siapa yang dilahirkan si Bunda Maria? Yesus itu lahir dari rahim siapa? Di tahun berapa sesungguh-sungguhnya? Ayo ahli sejarah berbicara di sini. Ya, Entok buka forum, vote ya, vote ya. Aku tidak peduli kalian mau bertuhankan siapa, mau bertuhankan Gundurwo pun berkali-kali aku bilang silahkan. Nah, karena kau mempertegas tadi di bicara kau wanita Gonjes, kalau orang Islam selalu menyamakan Yesus itu dengan Nabi Isa. Oke, berbeda. Tuhanmu adalah Yesus, Nabi Isa kami adalah Nabi Isa kami. Oke, fine kita di situ. Sekarang kau harus menjawab siapa yang dilahirkan, siapa yang dilahirkan, yang ditetein, yang disusuin, yang berak, yang dikandung, ya, apalagi yang kencing. Yang menghisap pentil dari seorang Bunda Maria. Siapa? Coba jawab. Siapa? Siapa yang terberak, yang oek, ya? Yang ngisap pentil, minum susu, ya? Yang terkencing, yang dibedongi, ya? Yang dipretkan dari kemaluan seorang perempuan namanya Maria ataupun Maryam, siapa? Coba jawab. Jadi kadang-kadang orang bodoh, dakjal, dia menjelma jadi seolah-olah kayaknya wanita santun, wanita yang pintar, wanita yang berbicara dengan penuh attitude. Coba dia dudukkan, jangan sama Entok ya. Kalau Entok mungkin ya karena orang pendosa, kalian nggak akan pernah menganggap bicaraku benar. Dudukkan Ustaz Somad, dudukkan si perempuan Gonjes, dan buka sejarah. Katanya dia jangan menarik dari sisi filosofi, jangan bisa menjadi dari ini. Tapi sejarah, tutup kitab, tapi buka sejarah. Sejarah itu tidak akan pernah bisa tertutup. Oke, dudukkan Ustaz Somad, dudukkan si perempuan Gonjes, buka sejarah sesungguhnya. Siapa yang ditetein? Siapa yang terberak? Siapa yang mengisap pentil? Ya? Siapa yang disusui? Siapa yang dibedongi? Siapa yang dioekkan? Coba! Jadi emosi pagi-pagi. Kok pikir orang Islam itu orang-orang bodoh? Kalau sudah salah, jangan sok pintar. Mendingan diam. Segala sesuatu yang dipaksakan untuk menjadi, dia akan berbohong. Bohong yang satu, dia akan membohong terus ke bawah-bawahnya. Sehingga orang yang tahu, sehingga orang yang nyambung akan tertawa, akan geli menengok cerita tersebut. Kenapa? Dipaksakan. Bahkan dia tadi si Gonjes ini mengatakan ada buktinya kalau Yesus itu pernah ditangkap. Loh, kalau nggak pernah ditangkap kenapa bisa disalib? Jadi siapa? Dia nyalib sendiri. Karena ditangkap. La ilaha illallah. Makanya Gonjes. Makanya kok bentuk kau aja sudah salah jadi perempuan. Aku aja bingung, kau pikir tadi kau lesbiola. Ini bucin atau bisbiola atau bucin atau gimana ya?
Kalau kau bilang nggak ada bukti ditangkap, jadi kau minta disalib. Dia nyalip sendiri. Ah, gua jadi berdosa. Baru kedua, aku kalau udah ngomong, berarti aku udah lagi marah ya. Tuhan, Kak, Tuhan, semua Tuhan pasti mengakui, semua Tuhan pasti hamba-hambanya mengakui dia Esa. Dia Esa, pencipta segala-segalanya, segala-galanya ciptaan dia. Dia penguasa langit dan bumi berserta isinya. Itulah Tuhan yang Maha Esa. Tapi, kalian mengingkar lagi bahwa iblis bukan ciptaan Tuhan yang Maha Esa, tapi cipta dari kejahatannya, cipta dari dosa-dosanya, cipta dari kejahatan sendiri. Tuhan yang menciptakan yang baik-baik. Jadi yang jahat ciptaan iblis. Berarti iblis punya kekuatan juga. Berarti yang Maha Esa tadi mentah dong. Yang Maha Esa tadi kalah dong. Ada kekuatan sendiri yang tumbuh. Makanya jangan dipaksa, jangan dipaksa. Segala sesuatu yang dilahirkan, segala sesuatu yang disusui, segala sesuatu yang didomba-dombakan, yang lahir dikandang-kandangkan, dikurma-kurmakan, tidak bisa jadi Tuhan. Bodoh. Nanti itu ada orang bodoh tuh yang nyambung. Dibisikin setan, Dajjal lagi dibisikin setan dadanya, dibisikin Dajjal. Namanya Tuhan bisa berbuat apa aja. Iyalah, memang Tuhan yang berbuat apa aja. Gak mungkin aku yang berbuat apa aja. Tapi saat Tuhan menjadi sama seperti penciptanya, sama seperti yang diciptakannya, berarti dia bukan Tuhan. Dia harus berbeda. Kalau sama, bos sama pembantu, berarti dia sama juga. Berarti dia bukan bos. Harus ada bedanya. Harus berbeda. Tidak boleh menyerupai. Yang boleh menyerupai itu adalah para malaikat, ya, para jin, ya, para Dajjal, yaitu yang diciptakan, bukan penciptanya. Saat dia bisa merubah sama seperti yang diciptakannya, berarti dia bukan pencipta. Logikanya di mana? So pintar ya perempuan gonces Dajjal ini. Kau duduk sama aku, biar menangis kau. Dan sebagai penutup, di season pertama kali kalau video si Richard itu kalian putar, dia mengatakan suatu saat, suatu hari, semua akan mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Tidak akan pernah. Karena apa? Tuhan tidak bisa dilahirkan, ditetei, berak, dan terkencing. Kalau memang betul, suatu saat aku akan mengakui bahwa itu adalah Tuhan yang menciptakan mama si Yesus itu siapa? Siapa? Jadi mamanya bisa melahirkan, bisa mengandung, sebelum ada itu dilahirkan, siapa? Siapa? Gonjes Dajjal. Teman-teman sudah lihat ya. Jadi Ratu Entok yang sebelumnya tidak senang dengan debat, akhirnya juga angkat suara. Ini Ratu Entok baru dengar pernyataan yang menurut saya adalah pembohongan ya, yang dilakukan oleh Elia. Pembohongan yang coba disampaikan oleh Elia kepada khalayak ramai dengan tujuan mempengaruhi orang-orang dan juga membuat orang-orang tersesat. Ini penilaian saya. Ratu Entok melihat bahwa penipuan ini berbahaya, sehingga dia angkat suara. Dia marah dengan apa yang dilakukan Elia. Kalau cuma dengar Elia aja sudah komplain, bagaimana kalau Ratu Entok ini mendengar pernyataan kiamat, pisediking, ya, terus sop katul, wah, saya jamin dia akan pingin menjambak ya, sop katul si janda Salome. Jadi, kalau kita menghadapi orang-orang seperti Ratu Entok ini, dan teman-teman muslim kita yang lain yang mengatakan ngapain diskusi, ngapain seperti ini gitu kan, ya memang paling benar adalah tunjukkan siapa yang kita hadapi. Jangan kita jelaskan kenapa kita menghadapi orang seperti ini. Mereka nggak akan percaya. Karena dari awal saat mereka komplain kepada kita, mereka sudah bangun tembok. Mereka sudah menganggap bahwa kita adalah orang yang tidak benar. Ya, karena dia datang untuk menghakimi kita kan. Dia datang dengan perasaan dan pikiran bahwa kita ini adalah orang yang kasar dan jahat. Dia sudah duluan negative thinking kepada kita. Jadi kita jelaskan siapa kita nggak ada gunanya. Yang perlu kita lakukan adalah siapa musuh kita. Tunjukkan siapa musuh kita. Jadi untuk meyakinkan teman-teman muslim kita yang mempertanyakan diskusi ini, tunjukkan siapa lawan kita. Dan itu sudah saya lakukan dari dulu. Kalau ada orang komen ke saya bilang, kamu tahu nggak yang saya lawan siapa? Siapa yang kamu lawan? Orang Kristen? Enggak, saya nggak lawan orang Kristen. Yang saya lawan Polycarpus. Dari dulu saya selalu menyampaikan bahwa saya nggak ada masalah dengan kekristenan. Saya yakin agama Kristen tidak mengajarkan seperti itu. Ini adalah oknum orang-orang Polycarpus. Oknum orang-orang yang nggak benar. Saya tunjukkan siapa lawan saya. Ah, ini lawan saya nih. Beluku Suntur, Saifuddin Ibrahim. Terus Babi Jonge. Terus Wak Donat. Ya. Orang-orang seperti ini
yang terus memframing dan menjelek-jelekkan Islam. Ini lawan saya. Anda setuju nggak dengan pernyataan mereka? Kalau Anda setuju, Anda ada di barisan mereka. Kalau Anda tidak setuju dengan fitnah yang dibuat oleh mereka, maka kita satu barisan. Saya tunjukkan videonya. Kamu dengar dulu. Begitu dengar, apa yang mereka bilang? Waduh, kok ada ya orang mulutnya seperti ini? Wah, ini nggak bisa dibiarkan. Malah dia yang lebih panas daripada saya. Dia yang lebih emosi daripada saya. Yang sebelumnya, dia menganggap bahwa apa yang kita lakukan sia-sia, malah terakhir menjadi pendukung kita. Lanjutkan bang, ternyata mereka ini luar biasa jahat. Mereka fitnah agama kita. Wah, muncul gironya. Memang harus seperti itu. Jadi Ratu Entok ini memang harus sering-sering kita tunjukkan video-video penghujatan yang dilakukan oleh Polycarpus dan upaya memutarbalikkan fakta yang dibuat oleh mereka. Belum lagi ya, framing-framing jahat yang mereka buat. Ini harus kita tunjukkan supaya muncul gironya. Nah, bagus ya. Tapi emosi pun ya tolong ditahan-tahan lah. Ya, Ratu Entok, karena kalau Anda offside itu bahaya bagi Anda. Ya, emosi boleh, tapi emosi itu harus terkontrol. Jangan sembarangan meluap-luap. Emosi itu harus kita gunakan sebagai tenaga, bukan kita gunakan untuk malah menghajar orang secara berlebihan ataupun melanggar hukum. Ini yang kita harus tahu. Bagaimana manajemen emosi. Bagaimana mengontrol emosi kita dan meluapkan emosi kita itu ke hal yang positif. Jadi tenaga dari emosi itu dipakai untuk hal yang positif. Itu yang coba saya lakukan ya. Bagaimana kekesalan saya melihat fitnahan para Polycarpus ini, saya gunakan sebagai tenaga saya untuk terus menyuarakan kebenaran. Menjadi ini ya, obat penyemangat bagi saya. Doping, vitamin, untuk membuat saya lebih kuat menghadapi Polycarpus. Sekaligus sebagai warning bagi saya agar tidak jatuh kepada kesalahan yang dilakukan oleh mereka. Ini yang teman-teman harus tahu. Teman-teman harus lakukan seperti itu juga. Jadi itu aja yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak. Ya, silakan kalian tanggapi kira-kira apa tanggapan kalian melihat pernyataan dari Ratu Entok ini. Dan ini akan membuat Ratu Entok untuk belajar lebih banyak, untuk mengetahui lebih banyak, dan mungkin di masa depan lebih bisa mengontrol emosi, sehingga bisa digunakan untuk menampol Polycarpus dengan cara yang lebih elegan. Ya, kita yang penting adalah menampol mereka dengan cara yang elegan, dengan cara kita membalikkan ya, semua fitnahan dan hujatan yang mereka buat, agar mereka sadar bahwa dengan hujatan mereka tidak akan pernah bisa menggores sedikit pun cahaya Islam. Nggak akan bisa, nggak akan sanggup. Ya, itu faktanya. Mungkin itu aja dari saya. Makasih atas dukungan teman-teman semua selama ini. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.